Dulu orang tua kita satu sumber income bisa buat beli rumah, nyekolahin anak, ya invest tipis-tipis. Tapi sekarang in this economy, buat banyak orang satu sumber income kayaknya mulai mepet ya. Realitanya hidup itu memang makin mahal dan kita butuh strategi baru. Ini adalah video gimana caranya bikin pondasi keuangan yang kuat sehingga kita bisa melewati berbagai musim, baik lagi musim panen maupun lagi musim kemarau. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah gue pengen teman-teman nggak ngasal ngambil side hustle, apalagi habis hype nonton video gue yang ini ya, sampai ratusan ribu tuh. Nggak ngasal ngambil side job, sampai ada fenomena polyworking kayak gini. Tapi malah bisa jadi bumerang. Kita jadi kurang tidur, nggak mau makan sama sekali, atau justru kayak sejak kita punya side hustle, kita malah makan berlebihan. Emosinya sering naik nggak? Misalnya jadi marah-marah, banting-banting barang, maki-maki orang, yang tadinya sebenarnya nggak ada gitu. Gue akan langsung buka dengan 3 realita keuangan. Gue akan ulik framework untuk mengatasinya. Gue akan pakai study case, lalu baru sama-sama kita akan analisa keuangan lu, supaya di akhir video lu udah punya blueprint lu sendiri, punya pondasi income yang jauh lebih tahan uji. Seperti biasa, kalau lo mau skip, tinggal skip aja ke bagian timestamp yang lo suka. Tapi kalau lo pengen belajar secara runut, let's go. Ini realita keuangan yang sering terjadi. Gue sebenarnya 3B. Nggak bertumbuh, nggak bijak kelola, dan yang terakhir nggak punya bantalan atau bumper. Pernah nggak kalian teman-teman baru gajian, kemudian bayar sana bayar sini, tiba-tiba penghasilan kalian udah sisa setengah atau bahkan kurang? Inilah life cycle theory menurut pemenang Nobel Franco Modigliano. Manusia itu pendapatannya bisa naik turun, yang pasti naik pengeluaran dan pajak. Nah, kalau kita nggak pernah bertumbuh teman-teman secara pendapatan, masalah ini akan dalam hidup kita terus-menerus. Masuk masalah nomor 2, tanggal 2. Tiba-tiba teman-teman jadi super hemat sampai mengorbankan kesehatan dan nutrisi. Inilah yang disebut dengan bandwidth tax. Kita tiba-tiba jadi bodoh, jadi nggak bijak waktu ngambil keputusan karena kita lagi mengalami kesulitan keuangan. Gimana mau mikir? Orang kita ada fokusnya, besok makan apa? Besok bayar uang sekolah gimana? Bayar susu anak gimana? Dan ini dibikin tesnya sama Princeton dan Harvard. Di para petani, dites kemampuan mereka ambil keputusan sebelum panen, waktu mereka lagi seret duitnya, dan sesudah panen ketika mereka udah punya cash flow yang oke. Hasilnya, penurunan IQ-nya setara dengan 13 poin waktu mereka lagi seret. Jadi ngerti kan kenapa kadang-kadang kita bego? Kalau kita nggak bisa beresin ini, selamanya kita akan kena problem ini. Dan B yang ketiga, nggak punya bantalan atau bumper. Pernah nggak teman-teman cuman karena satu kecelakaan, satu musibah, dipecat, nggak punya bumper, kita langsung minus? Datanya membuktikan, nih statistik nggak bisa bohong. Cuman 2 dari 10 orang Indonesia yang bisa bertahan 1 bulan kalau terjadi sesuatu yang ekstrim kayak tadi. Nggak bertumbuh, nggak bijak, dan nggak punya bumper ini adalah lingkaran atau siklus keuangan yang jahat. Kenapa? Kita nggak bertumbuh penghasilannya, makin nggak bijak ngambil keputusan keuangan, akhirnya makin nggak punya bumper. Kalau nggak punya bumper, makin minus, akhirnya makin nggak bertumbuh. Dan ini jadi cycle yang terus berulang. Dan gue pengen putusin rantai ini hari ini. Ini menurut versi gue. Kita bisa beresin 3B ini dengan 3R. R untuk apa? Ritme dan Ruby. Aci, NPD banget gue. Enggak. Gue akan pakai coret-coretan ini seperti biasa untuk memudahkan teman-teman ya. Oke, perhatikan. Ini akan sedikit gue pelanin supaya lu ngerti. Tapi kalau lu nggak suka, bikin speed aja jadi 1,2 atau 1,5 ya. Ini pondasi banget soalnya teman-teman. Pertama, yang namanya adalah daily atau pemasukan harian. Fungsinya adalah sebagai penstabil untuk mental kita, untuk cash flow kita, kalau terjadi sesuatu yang di luar keinginan. Misalnya tiba-tiba mesti beli obat, kita nggak perlu bingung nunggu gaji bulanan turun atau ngambil tabungan gitu. Kata kuncinya adalah effort kita kecil, waktu yang dipakai juga sedikit, pasti ada marketnya, dan komitmennya kecil. Kita bisa cabut atau bisa join kapan aja. Contoh sumber pemasukan harian. Paling gampang, teman-teman bisa cari micro skills yang dibayar harian. Misalnya, lo bisa ngambil kerjaan freelance yang ringan, ya, yang bayarnya per jam. Sekarang ada orang yang mau ngebayar untuk nemenin anjing gue jalan dong, dog walking. Atau lo ngambil kerjaan data entry. Ya oke, gue punya 2 jam hari ini untuk masukin data, gitu ya. Atau lo jadi content writer, bikinin konten buat gue. Gue mau kalau lu jago bikin konten, tulis skrip buat karusel abu-abu kayak di Instagram gue. Sehari 1, dibayar beberapa ratus ribu. Lumayan. Kedua, coba lihat teman-teman kantor lu, mereka pada suka snack apa. Kemudian lu cari snack ini di tempat-tempat yang lu rasa enak. Terus lu kumpulin, terus lu taruh di kantin. Atau lu taruh di meja, di pantry. Silakan ambil, tinggal taruh duit 5.000. Lu nggak perlu ngapa-ngapain, low commitment, dan itu tahan lama.
Kalau orang lagi pengen ngemil, tinggal ngambil. Cuan 2.000, 3.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau 10, 20.000 juga. Bisa jadi bensin, bisa jadi ngisi e-tol, bisa jadi ngisi macam-macam. Itu pemasukan harian. Yang kedua, R2 atau ritme kedua adalah pemasukan bulanan. Ini pasti teman-teman udah tahu lah ya. Pemasukan bulanan ini untuk menyeimbangkan dengan pengeluaran bulanan yang rutin yang udah pasti kita keluarkan. Sandang, pangan, papan, SPP. Intinya fixed cost atau biaya inti buat kita untuk hidup. Ingat 3B? Kalau penghasilan kita bertumbuh, stabil, kita nggak bisa lebih bijak. Dan bisa bikin bumper yang makin tebal, akhirnya makin stabil, makin bijak, makin tebal bumper kita. Ini cycle yang sehat, makanya penting di sini ya. Obviously, ini nomor satu adalah gaji atau fee yang kita dapat. Ya, rata-rata pekerja middle class di Indonesia sekarang antara 6 sampai 15 juta per bulan untuk jabatan staff mid level. Ini di kota besar dulu ya, maaf. Untuk di kota kecil mungkin sedikit berbeda, tapi nanti sesuaikan sendiri karena gua rasa pengeluarannya juga akan berbeda, mungkin lebih rendah. Yang kedua, lu bisa manfaatin pendapatan dari usaha. Tapi ini harus usaha yang masuk akal menurut gua, yang modalnya nggak begitu gede, terus bisa dijalankan dengan kondisi lu nggak harus full time. Misalnya lu ngambil franchise. Gua akan tampilkan di layar beberapa opsi penghasilan bulanan R2 ini bisa lu pakai, tinggal lu screenshot, baca, pilih sendiri ya. Kata kuncinya untuk R2 ini adalah jangka panjang, predictable, effortnya lumayan gede, tapi hasilnya juga gede. Karena apa? Konsisten. Itu yang penting kita butuh. Konsistennya di sini. Kalau harian R1 sama R3 yearly itu boleh sesekali. Tapi bulanan ini yang menjadi fondasi kita, menjadi anchor atau tambatan kita, ini mesti konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke solusi ketiga, R3 atau pendapatan tahunan untuk menyeimbangkan pengeluaran tahunan juga. Kata kunci di sini adalah effortnya tinggi, income-nya tapi juga tinggi. Biasanya nggak butuh skill yang tinggi, tapi komitmen waktunya nggak sepanjang dan nggak sebanyak kalau kita ngerjain yang bulanan. Gue challenge lu sekarang. Coba brainstorm, gimana caranya lu dengan bekerja setara 1 bulan, lu bisa menghasilkan pendapatan setara gaji lu 3-6 bulan. Pasti ada. Makanya ini dibilang sebagai leverage atau alat ungkit. Dengan waktu yang nggak terlalu banyak, menghasilkan bisa 3-6 kali lipat dari penghasilan bulanan lu. Contohnya apa? Mari kita ulik. Gue akan tampilkan beberapa di layar sehingga lu bisa langsung pilih, screenshot ya. Gue nggak mau buang waktu di sana. Tapi kalau lu mau ngobrol, tulis aja di komen. Nanti gue akan coba untuk konsultasi di komen. Nah, 3 jenis pemasukan ini idealnya kita punya. Tapi itu masih yang sisi aktif yang tadi gue bahas. Bisa nggak kita dapetin yang sisi pasif? Ini yang gue suka ya. Kalau kita bisa dapetin sisi pasif, ini akan sangat ngebantu lagi. Karena kalau yang pasif, komitmen waktunya mungkin capek di awal, tapi ke belakang-belakangnya waktu yang kita taruh semakin lama semakin berkurang. Kita usahakan bareng-bareng kalau bisa. Gue kasih contoh simpelnya teman-teman di tabel yang ada di sini. Kalau teman-teman nanti butuh versi detailnya, gue akan bikinin yang bisa lu download dalam bentuk PDF. Cari di deskripsi di bawah supaya lu bisa isi sendiri income mana yang sudah lu punya, income mana yang masih pengen lu grow. Sekarang kita masuk ke study case. Kita uji dengan kondisi di dunia nyata. Aku suka ya guys. Sekalian kita break sambil mengapresiasi OCBC Nyala Bisnis yang sudah mensupport video ini dan mau mensupport teman-teman yang pengen punya penghasilan aktif ataupun pasif baik R1, R2, R3 tadi dalam bentuk badan usaha. Dimudahkan dengan satu rekening badan usahanya bisa lo bikin secara online dari mana aja, 10 menit beres. Yang kedua, lo bebas dari berbagai macam biaya-biaya transaksi. Yang ketiga, buat UMKM nih, lo bisa pakai yang namanya ruang kreasi. Secakep ini, buat lo kerja, buat lo syuting, buat lo live shopping, silakan pakai selama lo booking dari jauh-jauh hari karena peminatnya banyak banget. Fitur paling utama yang kepake banget adalah laporan pajak. Langsung hilang gak sih pusingnya lo? Kalau mau mulai, lo bisa langsung cek linknya di deskripsi. Sekarang gue pengen balik lagi ngebahas case tadi. Sebut saja namanya David. Dia adalah seorang graphic designer, tinggal di kota besar seperti Jakarta. Dia sudah punya satu kotak yang sudah terisi, yaitu income bulanan aktif dari gaji. Artinya, gaji bulanan ini sebagai salah satunya tumpuan. Yang kalau terjadi realita 3B, nggak bertumbuh, nggak bijak, dan nggak punya bumper, tiba-tiba motor rusak, tabrakan, harus beli obat, David panik, akhirnya pakai pay letter, akhirnya bulan depannya dia harus bayar bunga, makin numpuk masalahnya, gajinya makin sempit, lalu ulang lagi. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Jadi problem pertama dia adalah cash flow yang tidak stabil, akan menghasilkan keputusan uang buruk, bikin stres, akhirnya masalah baru. Jadi,
Gimana ngatasin 3B dengan 3R dari income-nya David? Yang pertama, kita coba selesaikan dengan R1 atau daily harian. Sebagai seorang graphic designer, dia bisa mengambil freelance yang kecil-kecilan, yang gampang, yang sederhana, komitmen waktunya sedikit. Misalnya makan waktu cuma 2-3 jam seminggu. Desain poster buat UMKM kalau lagi ada acara, bikin postingan Instagram gitu ya, nge-layout, revisi logo kecil-kecilan gitu ya, atau misalkan edit foto produk gitu. Itu menurut gue 1-2 jam bisa beres. Misalnya rata-rata per job fee-nya antara 30-50 ribu. Dalam seminggu dia bisa dapetin 100-150 ribu. Sebulan udah tambahan antara 600-900 ribu. Efeknya apa? Pemasukan harian ini mulai bisa menutup pengeluaran-pengeluaran kecil harian juga. Ojol lah, beli kopi lah, makan siang lah, top up wallet lah, parkir lah. Akhirnya apa? Dia nggak butuh lagi pakai paylater tadi. Dan itu nggak bikin masalah yang makin menggulung. Nah yang kedua, dia bisa pindah ke R3. Menurut gue ini penting banget. Gimana caranya David sebagai graphic designer punya penghasilan tahunan yang lumayan besar? Yes, mulailah ngambil side project, side hustle yang besar, nggak usah banyak-banyak, tapi 1 atau 2 kali aja setahun, tapi bisa ngasilin fee per project mungkin antara 2-3 bulan gaji dia. Contoh, ngerjain desain branding buat UMKM. Ya, gue terakhir baru bikin desain branding buat podcast gue. Range-nya bisa antara belasan sampai puluhan juta tuh guys. Packaging buat produk, bikin company profile, social media kit yang lengkap banget. Oke, idenya banyak lah, nanti bisa lu cari. Nah, tapi efeknya apa? Karena punya penghasilan R3 atau tahunan ini, David mulai bisa top up dana darurat secara signifikan. Yang tadinya bumpernya cuma sebulan, sekarang bumpernya bisa 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Dia mulai bisa bayar biaya-biaya besar tanpa harus nunggu gaji bulanan masuk. Dia bahkan bisa mulai nyicil buat upgrade tools-tools dia untuk kerja, laptop mungkin atau iPad mungkin, yang bisa ningkatin produktivitas dia lagi. Daily aktif sudah diberesin, yearly aktif sudah diberesin, sekarang kita coba daily passive. Bisa nggak daily passive sebagai seorang graphic designer? Sangat bisa sekali teman-teman. Gue menyarankan nonton podcast gue yang ini sama seorang microstalker yang capek di awal ngumpulin foto, sekarang udah punya 30.000 foto, nggak usah ngapain lagi. Dari 30.000 foto itu minimal $1.000 masuk setiap bulannya. Tapi oke, itu mungkin butuh effort yang panjang. David nyicil dengan hal-hal kecil dulu. Dia mulai bisa jualan template Instagram, preset foto. Teman gue nih, Govinda Rumi, bikin preset foto dijual dengan harga segini. Lihat, udah berapa banyak orang yang beli. Mantap ya. Atau lu bisa bikin icon pack. Intinya adalah income-nya kecil, ya, sehingga nyari orang yang beli juga mungkin nggak susah, tapi sering. Jadi bisa nambah ya mungkin 200-300 ribu sebulan. Yang keempat, kita mulai cari nih yang pasif lagi, tapi yang bulanan. Dia bisa jual di digital product yang harganya naik 1 level lagi. Ya, misalkan bisa jual sepaket font pack, mungkin bisa jual template untuk branding yang lebih premium, atau bisa jual konsultasi branding. Orang bisa punya berapa jam setiap bulan untuk konsul branding sama dia. Sekali lagi, dia jadi punya nafas lebih banyak buat nabung, sama mulai bisa invest. Nah yang terakhir, kita pindah ke R3, yearly yang pasif. Setelah dia mulai bisa invest, mulailah dia bisa ngerasain, lucu juga ya, taruh di saham dapat dividen. Lucu juga ya, taruh di reksadana dapat capital gain. Sehingga nggak cuma lagi ngandelin cash flow yang dia harus kerja secara aktif. Ini benar-benar pasif. Efeknya apa? Dia mulai menumbuhkan yang namanya aset. Udah bukan lagi cuma sekedar tabungan, tapi punya aset. Dan aset ini menghasilkan cash flow tanpa dia harus menambah jumlah waktu kerja. Itu yang mahal, teman-teman. Ini baru kasus dari David. Single, nggak punya tanggungan, belum menikah, dan bukan sandwich generation. Mungkin teman-teman bertanya, gimana kalau kasus sandwich generation? Gimana kalau sudah menikah dan punya anak 2? Oke, kepanjangan kalau dibahas di video ini. Tapi gini, kalau tertarik dengan metode 3R ini untuk mengalahkan 3B tadi, apa? Nggak bertumbuh, nggak bijak, dan nggak punya bumper, tulis di komen. Atau mungkin lo mau curhat masalah lo gimana, silahkan gue akan tampilin email untuk lo bisa kirimin kondisi lo. Kalau rame, gue akan bikinin case study-nya dan kita bikinin videonya, kita bahas bersama. Kalau dapat sesuatu dari video ini, share ke teman lo minimal 2 orang supaya efek getok tular positifnya makin menggulung, terutama in this economy. Kita bisa support teman kita dengan cara yang sederhana, seperti kirimin sesuatu yang positif dari video ini. Kita bikin sama-sama Indonesia yang anak mudanya kuat secara keuangan. #Pondasi. Nah, kalau lo butuh lebih banyak lagi ide side hustle, bisa nonton video gue yang ini, udah 700.000 orang dan ratusan ide ada di sana. Banyak banget yang terbantu. Salam belajar berkarya, berbagi.